setelah berwudu ini. Angkat tangan atau tidak angkat tangan, maka tidak ada dalil yang menjelaskan secara tegas apakah Nabi angkat tangan atau tidak angkat tangan. Tetapi setelah kita lihat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doa harian Nabi, kebanyakannya tidak mengangkat tangan. Jadi seperti zikir atau doa harian. Contoh doa makan, bismillah. Doa setelah makan alhamdulillah. Tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan. Doa masuk WC, Nabi tidak diriwayatkan angkat tangan. Doa keluar WC, Nabi juga tidak diriwayatkan angkat tangan. Doa keluar rumah, Nabi juga tidak seorang berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal ujala alayya. Tidak juga disebutkan Nabi mengangkat tangan. Doa masuk rumah juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Doa zikir pagi petang juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Padahal isinya semua doa. Isinya semua doa, zikir pagi petang rata-rata isinya doa. Maka kita lihat doa-doa seperti ini yang seperti zikir ini, maka rata-rata wallahu alam tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau ada orang berdoa setelah wudu angkat tangan, tidak kita ingkari. Tidak kita ingkari. Tapi saya lebih condong tidak perlu angkat tangan. Yang perlu angkat tangan yang mana tatkala doa hajah, kita ada keperluan. Misalnya antara maghrib, antara adzan dan iqamat, kita ingin berdoa angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat malam ingin berdoa angkat tangan. Setelah salat sunnah ingin berdoa angkat tangan. Kapan kita ada keperluan angkat tangan. Doa hajat ada keperluan kita minta kepada Allah. Di antara ada berdoa adalah mengangkat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun sittir, yastahyi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahu masifran." Sungguhnya Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allah kembalikan kedua tangan dalam kondisi. Jika kita berdoa setelah wudu dengan mengangkat tangan atau tidak, saya belum menemukan hadis bahwa Nabi SAW mengangkat tangan setelah wudu. Makanya dari itulah, Bu, doa-doa yang itu kedudukannya sama dengan zikir yang sifatnya rutinitas, itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Doa masuk WC, nggak perlu angkat tangan. Sambil masuk WC sambil angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak perlu. Ibu mau jima sama suami, entar dulu Mas, kita berdoa dulu Allah. Enggak perlu. Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan. Kenapa? Karena doa-doa seperti ini kedudukannya sama dengan zikir. Sama halnya juga dengan doa setelah adzan, doa setelah apa? Maka saya belum mendapatkan Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam hal ini. Doa setelah wudu bolehkah sambil mengangkat tangan? Ulama ikhtilaf. Syekh Al-Bassam rahimahullah kitab Tawdul Akam menyatakan sunnah mengangkat tangan. Syekh Al-Albani rahimahullah, karena ini adalah ibadah khusus, maka harus ada dalil khusus tentang mengangkat tangan, dan di sini tidak ada dalil khusus. Maka Syekh Al-Albani menyatakan tidak ada angkat tangan. Ketika apa? Ketika berdoa ba'da sholat, ba'da wudu. Alhasil ini ulama ikhtilaf. Terus gimana atau kita angkat tangan atau tidak? Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan, bila ya ada nas, ada hadis yang jelas di momen-momen tertentu berdoa mengangkat tangan, maka angkat tanganlah kita di sana. Ada hadis yang jelas. Seperti contoh ketika sholat istisqa gitu ya, ada dalil yang jelas. Ketika kita wukuf di Arafah, ketika kita sa'i dari Safa ke Marwah, di Safanya angkat tangan berdoa, di Marwahnya juga begitu. Setelah kita jumrah ula dan wusta juga angkat tangan tinggi-tinggi. Ada dalilnya, maka kita angkat tangan di sana. Itu pertama. Kedua, ketika ada nas Nabi tidak mengangkat tangan di momen seperti itu, maka jangan angkat tangan. Apalagi ada ancaman seperti berdoa mengangkat tangan ketika khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat kan di akhirnya ada doa ya. Angkat tangan apa tidak? Tidak, karena ada nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat saat itu salat Jumat yang menjadi imam tabi'in. Nabi sudah wafat, para sahabat banyak yang wafat. Ada yang menjadi imam tabi'in, penguasa. Lalu ketika di akhir khutbah kedua berdoa ngangkat tangan. Sahabat yang ikut itu melihat lalu berkata seusai khutbahnya, qabbahallahu al-hataini yadain.
Semoga Allah memburukan kedua tangan itu, karena Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu khutbah Jumat. Dan nasnya ini tidak angkat tangan, maka jangan angkat tangan di sana. Seperti umpamanya ba'da salat fardu ada berdoa, ada, tapi tidak angkat tangan di sana, maka jangan angkat tangan di sana. Karena itibanya kepada Nabi SAW. Ya, adapun momen yang di sana tidak jelas, tidak ada keterangan apa Nabi angkat tangan apa tidak, maka lebih dianjurkan angkat tangan. Sebab hukum asal berdoa dianjurkan angkat tangan, hukum asal. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan Nabi tidak angkat tangan di sana, tidak. Ya. Nah, contohnya umpamanya la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Maka dianjurkan berdoa sebelum qomat, setelah adzan. Di sana tidak diterangkan apa angkat tangan apa tidak. Maka lebih utama angkat tangan. Karena pada asalnya hukumnya adalah lebih disunahkan untuk angkat tangan. Seperti itu ya. Ini yang menjadi alasan Syekh Al-Bassam menyatakan karena di sini tidak ada nas apakah angkat tangan atau tidak, kembali kepada hukum asal dianjurkan angkat tangan, maka beliau menganjurkan angkat tangan. Adapun Syekh Al-Albani sudut pandangnya berbeda. Karena ini adalah ibadah khusus, maka mengangkat tangan di sana harus ada dalil khusus. Selama tidak ada dalil khusus, maka tidak boleh mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Walhasil ini ikhtilaf ya. Kalau saya sendiri tidak angkat tangan, tapi tidak menyalahkan yang angkat tangan. Jawabannya dua-duanya dibolehkan. Ya. Dua-duanya dibolehkan karena tidak ada penjelasan dalam doa ini bahwa Rasulullah SAW dahulu mengangkatnya, dan juga tidak ada penjelasan bahwa dahulu Rasulullah SAW tidak mengangkatnya, sehingga ini dikembalikan kepada hukum asal dari berdoa. Dan ketika berdoa kita dibolehkan mengangkat tangan, dibolehkan tidak mengangkat tangan. Namun karena ini babnya masuk dalam bab doa, maka pada asalnya ketika kita berdoa dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ketika berdoa kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya, wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ini sebagaimana doa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah tidak dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika itu mengangkat tangannya. Dan juga tidak dinukil dari beliau bahwa beliau tidak mengangkat tangan ketika itu. Maka kita kembalikan ke hukum asal berdoa. Hukum asal berdoa itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Tapi yang lebih afdal adalah mengangkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau misalnya ya kita malu mengangkat tangan, maka tidak mengangkat tangan tidak ada masalah. Tapi kalau kita misalnya ingin mendapatkan keutamaan mengangkat tangan saat berdoa, maka mengangkat tangan saat berdoa ketika itu tidak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam.